Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Kristiani Nedos. Saya dari kelas 11D. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 fisika. Saya mengambil materi yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah materi fisika yang mempelajari naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau celah kecil. Kapilaritas terjadi karena gaya adhesi dan kohesi antara zat cair dan dinding pembuluh. Penyebab kapilaritas. Yang pertama itu gaya adhesi dan kohesi menentukan tegangan permukaan zat cair. Yang kedua, tegangan permukaan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Yang ketiga, dinding pembuluh menarik zat ke atas dengan gaya yang sama besar. Contoh kapilaritas. Yang pertama, air naik dari dalam tanah melalui akar hingga ke daun. Yang kedua, kain pel yang dicelupkan ke dalam ember berisi air menjadi basah. Yang ketiga, tisu atau kain lap basah karena air di bagian ujung, kemudian air tersebut menyebar ke area lain kain tersebut. Cara membuktikan kapilaritas. Melakukan eksperimen sederhana dengan menggunakan gelas bening, pewarna makanan, air, dan tisu. Rumus kapilaritas. Terdapat rumus kapilaritas yang dapat diterapkan untuk mengukur gejala naik turunnya permukaan zat cair di dalam suatu pipa kapiler. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya tentang kapilaritas. Secara umum, pengertian kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan zat melalui kapiler atau lubang-lubang kecil. Sementara menurut ahli Dudi Indrajit menyebut kapilaritas sebagai peristiwa naik turunnya permukaan zat cair melalui lubang-lubang kecil. Sementara Steya Nuracamadani menyebut kapilaritas sebagai peristiwa naik dan turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Fenomena ini bahkan jarang disadari oleh kebanyakan orang setiap harinya. Padahal sering kebanyakan orang menemukan peristiwa kapilaritas ini. Beberapa fenomena ini bahkan dikategorikan menjadi dua jenis peristiwa, yakni yang menguntungkan dan merugikan. Rumus kapilaritas. Dari peristiwa ini diperlukan rumus untuk bisa menghitung naik dan turunnya zat cair permukaan. Rumus ini maksudnya adalah gaya yang bekerja tiap satuan panjang bidang permukaan. Gaya yang timbul karena adanya gaya tarik-menarik molekul sehingga seolah-olah menimbulkan tetesan air dan terbentuk bulatan ketika jatuh di udara. Berikut rumusnya adalah H sama dengan 2Y cos alfa P kali G kali R. Rumus ini masing-masing memiliki keterangan tersendiri dan secara keseluruhan mewakili poin-poin di komponen penting menghitung naik turunnya permukaan. Harus dihafal mengingat ketika akan menggunakan dalam proses penghitungan tidak boleh terbalik, keliru apalagi salah. Berikut ini keterangan dari tiap-tiap komponen rumus. H sama dengan tinggi zat cair M, Y sama dengan tekanan permukaan dalam kapiler N per M, alfa sama dengan sudut kontak, P sama dengan massa jenis zat cair kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan R sama dengan jari-jari pipa kapiler yaitu meter. Gejala kapilaritas yang lain yaitu pembuluh kayu, yakni naiknya air dari dalam tanah melalui akar hingga ke daun. Pembuluh kayu membuat air dalam tanah
mampu menyebar ke seluruh bagian tubuh hingga ke daun. Yang kedua, sumbu kompor. Naiknya minyak tanah melalui sumbu ini yang menyebabkan kompor bisa menyala. Sumbu kompor berfungsi sebagai dinding pembuluh tempat mengalirnya minyak. Permukaan kering. Permukaan yang basah kemudian kering karena dilap menggunakan kain atau tisu. Hal ini karena pori-pori rapat yang menyebabkan gejala mirip kapilaritas terjadi. Air di dinding rumah saat hujan. Naiknya air di dinding rumah saat hujan lebat. Fenomena ini terjadi saat hujan besar atau dalam intensitas sedang tetapi lama terjadi. Gejala lain yaitu percobaan memasukkan pipa kapilar ke dalam tabung berisi air. Permukaan air dalam pipa secara bertahap akan naik. Kemudian, jika pipa dimasukkan ke dalam tabungan berisi air raksa, maka permukaan raksa yang terjadi di dalam tabung akan turun. Itu saja penjelasan saya mengenai materi kapilaritas. Sekian dan terima kasih.